Kemudian aku hasut anak lelakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya aku lakukan sehingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia, serta tulisan yang menyuruh manusia beribadah, serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu dayaku hingga mereka tersesat. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia lagi, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku bersikeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Rasulullah bertanya lagi, "Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis berkata, "Inilah sebesar-besar kesusahanku, gemetarlah badanku, lemahlah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Segala upaya kulakukan agar mereka malas sholat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat selesai sholatnya. Aku juga membuat mereka hilang khusyuknya, matanya senantiasa menjeling ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Sebagian iblis duduk di belakang badan orang yang sholat itu, supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama. Itu semua membawa kepada kurangnya pahala sholat mereka. Jika para iblis itu tidak berhasil menggoda umatmu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman." Rasulullah bertanya lagi, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Jawab iblis, "Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku dan putus segala uratku, lalu aku lari darinya. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Jawab iblis, "Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya." Hai Raja Iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawab iblis, "Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasy dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan-ikan, semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, para jin kafir, syaitan dan ifrit. Lalu dipasunglah kaki dan tangan kami dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke dalam bumi yang paling amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami, hingga setelah habis bulan Ramadan barulah kami dilepaskan. Umatmu telah merasakan ketenangan berpuasa dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Jawab iblis, "Seluruh sahabatmu adalah sebesar-besar musuhku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satupun tipu dayaku yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatmu adalah seperti bintang di langit.
Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Jawab iblis, umatmu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seperti kata Jibril alaihissalam, ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua, umatmu seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah, suka beramal soleh, tawakal kepada Allah, dan selalu berbuat kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya. Aku putar hatinya ke lautan durhaka, dan aku bisa mengarahkannya kemana saja untuk mengikuti kehendakku. Hai iblis, siapa yang serupa dengan engkau? Tanya Rasulullah. Jawab iblis, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam. Hai iblis, siapa yang mencahayakan wajahmu? Iblis menjawab, orang yang berdosa, pelaku maksiat, bersumpah bohong, saksi palsu, dan pengingkar janji. Hai iblis, apakah rahasia engkau kepada umatku? Iblis menjawab, jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung syaitan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Hai iblis, jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Jawab iblis, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya serta membaca doa pelindung syaitan, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, dan menjadi anak durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu dan bapaknya sendiri. Namun sebaliknya, jika mereka berdoa saat hendak bersetubuh, maka sulitlah bagiku untuk menggoda anak keturunannya. Begitu juga ketika mereka makan tanpa membaca bismillah, maka aku yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tiadalah merasa kenyang. Hai iblis, dengan jalan apa dapat menolak tipu dayamu? Jawab iblis, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis, menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Hai iblis, siapakah orang yang paling lebih engkau sukai? Jawab iblis, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluannya selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti dipijat pada bulu itu. Hai iblis, siapakah saudara engkau? Jawab iblis, orang yang tidur telungkup, orang yang matanya terbuka di waktu subuh tetapi menyambung tidur lagi. Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Aku beratkan hatinya untuk sholat. Hai iblis, apakah jalan yang membinasakan dirimu? Jawab iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang banyak, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Hai iblis, apakah yang memecahkan matamu? Jawab iblis, orang yang duduk di dalam masjid serta beriktikaf di dalamnya. Apalagi yang memecahkan matamu, wahai iblis? Jawab iblis, orang yang taat kepada ayah ibunya, mendengar kata-kata mereka, membantu makan dan pakaian mereka selama hidup, karena engkau telah bersabda, sesungguhnya surga itu di telapak kaki ibu. Demikianlah yang terjadi ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan sang raja iblis di depan para sahabat.
Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.